Acara selanjutnya mau'idhah hasanah kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayoga selaku Guru Besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepada beliau kami haturkan. Mohon izin saya sambil duduk karena kaki kanan saya ini baru operasi karena patah, masih di pen, jatuh kemudian patah lalu baru dioperasi. Naik begini aja juga sudah susah, nanti kalau di situ jangan-jangan jatuh. Karena itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Hatta Qodir, saya sapa beliau. Saya tahu beliau sudah wafat, tapi sebetulnya yang wafat itu hanya tubuhnya. Ruhani beliau itu tidak wafat. Insya Allah beliau juga menyaksikan kita semua. Yang saya hormati, yang dimuliakan Ibu Nyai Hajah Umi Subaidah, pengasuh pesantren ini Darussalam. Yang saya hormati, saya muliakan Kiai Haji Dr. Mustain Syafi'i, pengasuh pesantren di Tebuireng. Soalnya saya kalau ke Tebuireng mesti ketemu sama beliau ini. Beliau yang mengurus pendidikan tahfidz di sana. Kiai Haji Sakur Ridwan, beliau juga sebagai pengasuh pesantren Madrasatul Quran di Tebuireng. Habib Anis Al-Habsi kebetulan ngaku jadi mahasiswa saya dulu, mahasiswa psikologi S1 maupun juga S2. Ketika kuliah saya waktu itu menjadi rektor, tapi lalu tadi ngaku dapat beasiswa. Saya bilang, orang kaya kok dapat beasiswa, saya bilang. Saya itu penghafal Quran. Oh, kalau begitu bukan atas nama kaya miskin, tapi atas nama penghafal Al-Quran. Yang saya hormati Pak Kepala Desa dan juga pengasuh di sini, Bapak G, yang sebelah sana ini tulisannya kurang. Para pejabat, Pak Bupati, Bapak Kepala Kapak ya, Kesra, Pak Kepala Departemen Agama, Bapak pejabat TNI Polri, pengurus NU, para sesepuh, ibu-ibu, para wali wisudawan wisudawati, dan yang saya cintai, saya sayangi para wisudawan wisudawati yang baru saja di wisuda. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, seperti sebagaimana yang kita rasakan selama ini.
Sungguh saya senang sekali, saya bahagia sekali, saya gembira sekali dan juga bersyukur menyaksikan para santri yang sudah berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Ini luar biasa. Andalah orang yang beruntung sebetulnya. Ibu bapak, para wisudan wisudawati sangat beruntung punya putra, punya putri yang berhasil menghafal Al-Quran. Saya ini sudah lama memimpin perguruan tinggi dan juga sudah disebut profesor, tapi saya tidak mendapatkan kebahagiaan sebagaimana ibu bapak yang putra putrinya berhasil menghafalkan Al-Quran. Saya tidak tahu kenapa dulu saya kok tidak ngapal Quran. Akhirnya menyesal. Anak-anak saya juga tidak ada yang hafal Quran. Jujur saja. Tapi kalau saya ditanya pilih mana, saya pilih punya anak yang menghafal Quran. Anak saya sekolah dari SD, TK, SD, SMP. Yang nomor 1 itu dokter di bidang pesawat terbang. Jadi S1, S2, S3 itu bidangnya adalah teknologi pesawat terbang. Pekerjaannya yang ngurusi pesawat terbang. Apalagi dia itu bagian improvisasi, sehingga tugasnya itu ke berbagai negara yang di situ ada perusahaan pesawat terbang. Ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, macam-macam itu. Tapi ketika saya melihat ini wajah-wajah yang bersih, yang penghafal Quran, saya lalu berkata hati saya, andaikan anak saya itu dulu menghafal Quran, mungkin lebih bermanfaat daripada ngurus pesawat terbang. Sebab kalau ngurus pesawat terbang tidak diurus itu sudah banyak yang ngurus gitu kan. Ya memang dimuliakan anak saya itu karena kemampuannya di bidang pesawat terbang itu dimuliakan, tapi hanya dimuliakan oleh manusia saja yang memuliakan. Tetapi kalau penghafal Al-Quran tidak saja dimuliakan oleh manusia, tetapi dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang lebih hebat. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi bakin. Begitu Yai. Yai sudah mandu-mandu berarti setuju dengan apa yang saya sampaikan. Jadi Anda tidak lulusan teknologi pesawat terbang, tapi Anda sebetulnya lebih mulia, dan yang memuliakan adalah Allah dan Rasulnya. Anak saya yang terakhir juga jadi dokter, itu juga begitu, hanya memang rajin membaca Al-Quran ini, rajin. Sementara saya ini juga begitu, dulu sekolah saya sekolah SD, SMP, SMA, lalu saya masuk jurusan bahasa Inggris, lalu sekolah di ilmu sosial dan ilmu politik di Hasanuddin Ujung Pandang, lalu doktor saya itu di bidang sosial di Universitas Airlangga Surabaya. Saya tidak sempat waktu itu untuk menghafal Quran, bahkan pengetahuan saya tentang Al-Quran itu sedikit sekali. Tapi saya mencintai orang-orang yang menghafal Quran. Karena itu kalau ada orang yang menghafal Quran, saya selalu tanya-tanya, lalu bahkan saya datangin gitu kan. Misalnya saya pernah dengar bahwa Imam Al-Ghazali itu umur 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran. Imam Al-Ghazali itu. Saya itu terheran-heran, orang umur 7 tahun, 8 tahun kok hafal Quran. Di kampung saya itu orang yang
kurang seminggu meninggal itu loh juz amma belum hafal itu. Hampir meninggal itu belum hafal juz amma di masa. Ini kok umur 7 tahun 8 tahun sudah hafal Quran. Akhirnya saya datang itu ke kampungnya Imam Al-Ghazali itu yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu di Tus itu jauh dari sini ke Jakarta, Jakarta ke Dubai naik pesawat, dari Dubai ke Teheran, Teheran naik pesawat ke Mashhad, dari Mashhad nanti naik mobil kira-kira 7 jam baru ke kampungnya Imam Al-Ghazali. Nah, ketika saya di situ saya baru tahu Yai, ternyata memang di sana itu ada tradisi menghafalkan Al-Quran, ada tradisi menghafalkan Quran. Anak-anak kalau sudah umur 4 tahun itu lalu diajari, dimulai untuk menghafal Quran. Menghafal Quran itu 3 tahun, 4 tahun, sehingga umur 7 tahun, umur 4 tahun, 8 tahun mereka sudah menghafal. Dan kalau itu anak-anak tidak hafal Quran, itu malu di sana itu, di kampung itu. Sama dengan kalau di kampung saya di Malang, kalau anak umur 10 tahun belum sunat, kan malu. Di sana tidak sunatnya yang malu, belum sunatnya, belum hafal Quran itu juga malu. Nah, karena itu ini di pesantren ini yang penghafal Quran itu mudah-mudahan kelak juga menjadi tradisi itu, tidak saja di pondoknya tapi juga di masyarakatnya, sehingga penghafal Al-Quran itu memang jadi begini. Bu dan bapak-bapak sekalian, saya datang ke Tus, ke Imam Ghazali, saya datang ke Baghdad di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga di tempat-tempat yang lain yang saya heran begitu, saya mesti datang ke tempat itu. Jadi saya ini tidak hafal Quran, tapi saya mencintai Quran. Tapi sebelumnya saya jujur, kalau di tengah-tengah orang bicara Al-Quran ini kan harus jujur sebetulnya. Maka saya juga harus jujur gitu. Terus terang, dulu saya itu tidak suka orang hafal Quran itu. Kalau dikatakan salah ya memang salah, saya tidak suka waktu itu. Alasan saya, untuk apa Al-Quran itu kok dihafalkan itu? Wong Al-Quran itu disuruh ngapalkan HP saja sudah bisa. HP ini kan ada Qurannya itu. Maka saya tidak begitu tertarik. Tapi mahasiswa-mahasiswa saya itu ada beberapa yang menghafal Quran. Mau saya tegur gitu ya enak, saya nanti jangan-jangan dimarahi. Pikiran saya, nanti kalau menghafal Quran, pelajaran yang lain-lain kan terganggu, itu pikiran saya. Kesini ini mau kuliah bidang ilmu atau menghafal Quran begitu. Itu pikiran saya. Tapi setelah saya amati gitu kan, mahasiswa saya yang menghafal Quran itu selain cerdas, akhlaknya juga bagus. Selain cerdas, akhlaknya bagus. Kalau di kampus itu ada demo-demo yang pakaiannya tidak karu-karuan, rambutnya tidak pernah disisir, suka demo rambutnya tidak karu-karuan. Saya lihat itu tidak ada yang hafal Quran itu. Tidak ada yang hafal Quran itu, yang seperti itu. Lalu ketika pengumuman wisuda yang nilainya paling bagus, kok selalu mahasiswa yang hafal Quran? Tak pikir menghafal Quran itu ganggu, tapi ternyata kok malah tidak. Subhanallah, kalau gitu saya ini yang profesor, yang rektor ini salah saya ini. Untungnya saya tahu salah itu ketika saya masih hidup. Coba umpama saya sudah terlanjur meninggal jadi apa itu. Akhirnya saya ketika itu ya tobatlah saya itu. Saya menyatakan menyesal, saya bertobat. Tapi saya ini kan tobatnya profesor dan sobatnya rektor, masa lalu sekedar astagfirullah gitu kan. Saya tidak begitu. Papan-papan pengumuman itu saya tulisi.
Siapa saja yang hafal Al-Quran minimal 10 juz, saya bebaskan dari seluruh biaya pendidikan. Itu cara saya. Waktu itu, tak pikir yang hafal Quran itu hanya 10 sampai 15. Sehingga saya mampu. Ternyata sudah 70 ketika itu. Lalu setelah itu malah beranak pinak. Menjadi 100, menjadi 150, menjadi 300, termasuk Habib Anis ini ikut sampai pernah 600 tuh Pak. Rektor 2 yang ngurusi keuangan itu lalu tanya-tanya, nanti kalau hafal Quran semua gimana kita ini cari duit? Tapi lah ini ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lah gitu, akhirnya ketika jumlahnya banyak, saya mintakan beasiswa dari Departemen Agama, saya mintakan dari orang-orang kaya itu, orang-orang kaya ya itu tak mintakan. Ada yang memberi 10, memberi 15 orang, 20 orang, selalu itu tercukupi itu, walaupun sampai sekian itu. Sampai-sampai suatu saat saya ini ke Jakarta, naik pesawat. Naik pesawat itu waktu itu tiket sudah habis, yang ada itu tinggal bisnis. Saya beli tiket bisnis itu. Nah, di sebelah saya itu ada kelihatannya orang kaya itu. Cina itu, orang kaya Cina. Dia tanya pada saya, "Bapak mau kemana?" "Mau ke Jakarta," tapi lanjut. "Bapak, saya juga mau ke Jakarta." "Bapak rumahnya mana?" gitu. Katanya rumahnya Jakarta, baru dari besannya di Surabaya. Lalu beliau tanya, "Bapak kerjanya di mana?" "Saya guru." Bingung tak jawab guru ini. Guru kok naik pesawat, bisnis lagi gitu kan. Saya beritahu, guru besar. Ya, guru besar. Dia baru dong itu karena tak kasih nama guru besar. Di mana? Di Universitas Islam Negeri Malang. Oh, sekolah yang tukang ngaji itu. Tukang ngaji. Daripada lama-lama tak bilang ya, tak bilang gitu saja. Kalau sekolah agama itu kelebihannya apa? Gitu. Kelebihannya mahasiswa saya itu banyak yang hafal Quran. Dia kaget. Quran kok dihafal? Buku yang tebal itu dihafal? Iya, tak bilang. Buku yang tebal, kan tebal banget. Iya, tak bilang gitu kan. Aku kok tertarik. Berarti kalau gitu sekolah Bapak itu sungguh-sungguh ya? Iya sungguh, tak bilang. Akhirnya dia diam lalu ngomong sama saya kok tertarik, saya kepingin suatu saat ke sana, silakan nanti tak tunjukin anak-anak yang hafal Quran, bilang gitu. Setelah itu bilang, "Pak, saya tertarik dengan sekolah Bapak itu, apakah yang hafal Quran itu tidak ada yang kekurangan untuk bayar SPP?" "Ada," tak bilang. "Ada apa? Apa bisa ya saya ikut-ikut memberi beasiswa?" Tak bilang, "Boleh," tak bilang. "Biayanya seberapa?" "Sekian. Berhenti ya. Ada. Belum. Terus. Samar-samar. Saya konsultasi sama Yai, katanya adanya samar-samar. Lalu dia bilang, "Apa boleh saya memberi beasiswa misalnya antara 15 sampai 20 orang setiap bulan, setiap tahun?" "Boleh," tak bilang. "Seneng saya. Tapi mohon maaf." "Mohon maaf apa?" "Enggak salah kok mohon maaf. Saya ini Buddha." Gitu. "Lah ya enggak apa-apa toh Buddha," tak bilang, "kalau sampean seneng Al-Quran gitu kan." Jadi orang Buddha pun seneng gitu kepada orang yang hafal Quran tuh. Orang Buddha saja itu seneng ada orang hafal Quran, bahkan memberi beasiswa 20 orang setiap tahun itu. Kan luar biasa. Karena itu ini juga bisa saya jadikan sebagai bahan untuk nyari beasiswa. Kalau ada orang kaya yang muslim, saya tanya, "Sampean muslim?" "Ya." "Hafal Quran?" "Enggak." Ya, kan. Lalu kalau enggak ada, pumpung ini ada orang yang hafal Quran, dia bilang, "Perlu beasiswa, sampean itu sudah enggak hafal Quran, kaya enggak memberi beasiswa, tolonglah orang Buddha ini aja juga memberi beasiswa." "Iya ya, kalau gitu saya tak memberi 10, 20. Akhirnya komplit itu dari kayak begitu. Gara-gara
Ya ini cara Tuhan, cara Allah untuk mengatur, untuk meringankan bagaimana agar menghafal Quran itu menjadi bagus itu. Lalu saya setuju sekali dengan Pak Bupati dulu tadi, dengan Ibu gitu kan. Akhir-akhir ini yang paling sulit itu sebetulnya mendidik akhlak sebetulnya itu. Bangsa Indonesia kayak begini, kemerungsung itu sebetulnya kan karena akhlak sebetulnya itu. Tapi untuk ngurus akhlak ini siapa yang bisa? Kan juga tidak ada orang yang. Kalau dirikan sekolah itu bisa-bisa saja, sekolah apalagi yang bisa mendapatkan uang. Tapi kalau ditanya, bisa ndak anak saya nanti punya akhlak yang mulia? Tidak ada yang bisa jawab itu. Untuk menjadikan orang berakhlak mulia itu susah sekali. Bahkan saya pernah diskusi dengan kepala bidang pendidikan, Pak Bupati. Kepala bidang itu saya tanya, apa bisa? Kebetulan Ibu kira-kira berhasil enggak? Saya tanya, yang paling pokok sekolah itu apa? Katanya akhlak, katanya. Yang paling pokok itu akhlak, sudah benar. Berhasil enggak Ibu mendidik anaknya menjadi berakhlak yang mulia? Ya seberhasil-berhasilnya ya berhasil Pak gitu. Pesimis ya itu ya. Akhirnya saya ajak diskusi. Saya ajak diskusi itu saya katakan gini. Kalau akhlak itu bisa dikelola, ditanamkan lewat pendidikan, seharusnya yang berakhlak mulia itu kan S3, yang dokter-dokter seperti saya ini. Tapi ternyata S3 kok juga yang jujur, yang sabar, yang ikhlas itu mestinya kan S3. Tapi ternyata yang jujur itu kok malah anak TK, tak lihat itu ya. Kalau anak TK itu kalau ditanya sangunya, siapa yang sangunya 5.000 angkat tangan gitu kan. Yang ngacung angkat tangan. Itu isinya ya 5.000. Siapa yang 10.000 gitu kan. Angkat tangan, angkat tangan. Di dalam sakunya itu ya 10.000. Jadi anak TK itu jujur banget. Tapi kalau anak S2 dan S3 gitu kan, disuruh mimpin proyek gitu kan. Kadang-kadang dipotong kanan, dipotong kiri, dipotong tengah gitu kan. Oh, untung enggak dipotong semua itu kan. Karena itu lebih jujur TK, umpama kepala proyek itu TK gitu mungkin jujur kira-kira kan. Jadi seperti itu jadi. Dulu juga gitu, ketika ada ujian nasional, itu ada ujian nasional ya. SD, SP, SMP, SMA itu kalau ada ujian nasional itu kan ribet itu kan. Ribet. Kepala sekolah aja tidak dipercaya untuk membawa soal. Kepala sekolah itu kan soal dititipkan ke Pak Polisi. Jadi Pak Polisi itu lebih dipercaya daripada kepala sekolah. Loh, kepala sekolah kok ya tidak tersinggung seperti itu. Nanti juga begitu, ketika ujian itu duduknya harus jarang-jarang, buku tidak boleh dibawa masuk, HP tidak boleh dibawa masuk, yang ngawasi tidak hanya 2, kadang-kadang 3. Kenapa kok begitu ribet? Gitu kan. Mereka itu agar tidak nyontek jabatan. Padahal nyontek itu kan hanya 1 baris, kadang-kadang 1 kata, kadang-kadang 1 huruf, ABC dan 1 huruf. Wong hanya melarang agar tidak nyontek kok begitu ribetnya itu loh. Pertanyaannya kalau S2 dan S3 apa tidak nyontek? Ya tidak, tapi copy paste. Nah, itu. Jadi lebih parah ternyata, makin atas itu lebih parah itu kan. Nah, banyak apa seperti itu semua? Ya tidaklah, tapi ada yang begitu-begitu ada. Bahkan saya sering temu ada doktor, ada profesor, lalu yang plagiat sampai dilereni itu juga ada. Jadi sebetulnya kalau akhlak itu tidak bisa. Karena itu saya sering kali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu, lalu saya juga melakukan perenungan. Dari saya merasakan sekian lama, pengalaman saya sekian lama, diskusi sekian lama, kalau urusan akhlak itu memang tidak bisa sebetulnya itu. Dulu ketika presiden kita masih Pak Karno, ganti Pak Harto, ganti lalu si
Pak Habibie, Gus Dur, Bu Megawati, Pak Yudhoyono, sampai sekarang kan juga masih problem-problem tentang korupsi itu kan sampai sekarang ini. Memang itu tidak bisa. Lalu caranya gimana? Saya menjawab, caranya itu dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran. Dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran. Bahkan lalu amalkan Al-Quran itu. Satu potong saja itu. Diajak mereka itu sholat saja, sholat. Kalau pendidikan dituturi, pendidikan tadi tidak bisa, apa bisa lalu dipakai lain dituturi, itu orang itu dituturi apa bisa bagus? Dituturi orang itu tidak bisa bagus. Bapak Bupati apa sanggup nuturi bupati? Kalau dituturi 1 kalimat, 2 kalimat, nanti lalu kan balas 4, 5 kalimat gitu kan. Jadi Pak Bupati tidak bisa dituturi, Pak Bupati pun juga tidak bisa sebetulnya. Akhirnya jadi tengkar kayak gitu kan. Tidak bisa. Suruh mau coba buku, ya tidak bisa. Lalu apa? Hanya sholat dan Quran itu aja. Makanya saya kalau ditanya kemana-mana itu, dari mana saja saya katakan, agar akhlak bagus, sholat, dekatkan dengan Quran, dekatkan dengan para ulama, dekatkan dengan masjid. Dekatkan dengan Quran, dekatkan dengan masjid, dekatkan dengan para ulama. Selesai tak bilang. Masjid itu sholat. Karena itu ketika ada orang bertanya kepada saya dalam satu seminar, saya juga jawab. Kalau sampai diskusi tentang akhlak tidak bisa kecuali satu, ialah sholat. Lalu bantah Yai. Saya di mana-mana banyak orang sholat, tapi kok juga masih nipu, masih bohong, kadang-kadang juga masih korupsi. Dia bilang begitu untuk membantah apa yang saya katakan. Itu memang sudah sholat, tapi tidak semua sholat. Sholat yang seperti apa? Tak bilang sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu seperti apa? Lalu ada kursus sholat khusyuk. Dikira sholat khusyuk itu harus ada kursusnya, gitu kan? Padahal di Quran, lagi-lagi Quran. Di Quran tadi seperti yang disampaikan oleh Yai Yakin tadi kan mengatakan, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Mintalah pertolongan kamu itu kepada Allah dengan sabar dan sholat, tapi itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Lah yang khusyuk itu siapa? Di ayat berikutnya itu kan dikatakan alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi sholat khusyuk itu adalah ketika kita sholat yakin ketemu Tuhan. Di rumah saya ada masjid. Jamaah saya tak tanya setelah pulang dari masjid, sampai tadi ketemu Tuhan. Katanya enggak, itu kalau berarti enggak khusyuk lah bilang itu. Khusyuk itu ketika itu ketemu Tuhan. Lah kalau enggak ketemu artinya kan juga tidak khusyuk. Sama dengan misalnya kalau besok ibu bapak, kemarin saya ketemu Prof Imam gitu kan. Jam berapa gitu ya? Jam 11, jam 12 kan bisa jelas. Kan masih ada pertanyaan satu lagi. Di mana ketemu kan itu? Di pesantren sini, Darussalam kan gitu. Kalau bisa menjawab dua pertanyaan ini kan yakin orang. Tapi kalau dua pertanyaan ini tidak bisa dijawab, maka kan dibilang bohong. Begitu juga ketika kita ngomong ketemu Tuhan, maka kan juga harus bisa menjawab dua pertanyaan. Kapan ketemu Tuhan? Waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Jelas. Ada pertanyaan satu lagi, di mana kamu ketemu Tuhan? Di mana ya saya ketemu Tuhan? Kalau tidak bisa nyebut berarti juga bohong. Harus tahu tempat pertemuan dengan Tuhan itu, tak bilang. Lah di mana tempat pertemuan dengan Tuhan itu? Mohon Yai kalau salah saya dikoreksi Yai ya. Yai kalau salah saya jawab, tempat pertemuan dengan Tuhan itu sebetulnya ada di dalam Al-Quran.
wattahidu mimaqami Ibrahim musholla. Ambillah bagian daripada makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Jadi tempat sholat itu adalah ada di makom Ibrahim. Makanya lalu falyabudu robba hadzal bait, sembahlah Tuhan di rumah ini. Rumah itulah tempat sholat sebetulnya itu. Saya maknain seperti itu. Kalau keliru-keliru ya biar ada jawaban gitu loh, maksud saya itu di makom Ibrahim. Karena itulah orang seluruh dunia ini kalau sholat menghadap ke makom Ibrahim ini. Ialah di Baitullah yang ditandai bangunan itu dengan bangunan Ka'bah, ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Kalau kita berada di tengah-tengah Masjidil Haram, di bangunan Ka'bah itu disebut Baitullah, itulah tempat pertemuan dengan Tuhan sebetulnya. Lalu kalau bertemu di situ akhlaknya kok menjadi bagus? Karena kalau kita berada di tempat itu, penyakit hati fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun, itu penyakit itu dicabut. Saya baca di surat Al-A'raf ayat 43 itu mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada itu, penyakit dendam, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit tamak, penyakit semua dicabut. Nyabutnya di mana? Nyabutnya di tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya Masjidil Haram itu sungai. Karena itulah diambil airnya berapa saja itu tidak pernah habis, karena itu adalah sungai. Tatkala kita berada di makom Ibrahim di situ, lalu kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya, maka penyakit hati ini akan dicabut ketika kita ada di situ. Karena itulah juga dikatakan di surat Shad mengatakan inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku menjadikan hatimu itu damai, tenang, sejuk dengan cara apa? Ingat rumah. Dzikradar. Wa innahum indana laminal mustofainal akhyar. Orang yang selalu ingat rumah itu bagi Allah adalah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Manusia pilihan terbaik itu kalau ingat rumah. Kita ini sebetulnya punya dua rumah, ialah rumah jasmani, ada rumah ruhani. Rumah jasmani itu rumah kita masing-masing dan juga harus kita tempati. Kalau rumah jasmani tidak kita tempati, maka disebut kita ini minggat. Kan minggat kalau tidak tempati rumah itu. Bambung, gelandangan, liar coba. Sebutan liar itu kan kalau kita tidak terikat dengan rumah. Dan apa saja yang disebut liar itu selalu jelek. Kucing liar, jelek. Anjing liar, jelek. Apalagi babi liar, sapi liar, rumput liar, nyepeti moto. Apalagi punya anak liar, punya suami liar, punya istri liar. Tidak sanggup aku lihat bojo liar itu. Ibu-ibu juga tidak sanggup kalau punya bapak liar. Nah, harus ditempati rumah ini. Ini rumah jasmani. Kita juga punya rumah ruhani. Kita punya rumah ruhani. Rumah ruhani itu mana? Itu tadi saya katakan Baitullah yang diterangkan di surat Ali Imran kalau tidak salah. Inna awwala baiti wudhi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wahudan lil alamin. Jadi yang mula-mula rumah saya nyatakan untuk manusia adalah bibakah. Bibakah itulah rumah ruhani. Rumah ruhani itu sehari-hari juga harus kita tempati. Rumah ruhani sebagaimana rumah jasmani harus kita tempati. Kapan tempati?
dalam waktu sholat. Waktu sholat itu kita menghadap ke rumah ruhani. Tidak cukup hanya menghadap rumah ruhani, ingatan kita juga harus di rumah ruhani ini. Coba kalau sehari-hari kita ingat, hanya ini beratnya bukan main. Sebab ketika Allahu Akbar, panitia wisuda yang diingat nanti apa sudah selesai semua persiapannya. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika Allahu Akbar lalu apa juga merasa di situ? Jangan-jangan tidak. Maka tidak berada di rumah ruhani ini. Nah, kalau kita berada di rumah ruhani ini, insya Allah kita ini akan menjadi bagus. Jangan sampai secara jasmani tidak liar, tetapi secara ruhani kita liar. Maka ketika sholat sebelum memastikan takbiratul ihram, kita merasa berada di tempat itu, di rumah itu 5 kali sehari semalam. Insya Allah hati itu lalu menjadi tenang. Itu pengetahuan saya yang sedikit. Tapi saya kembali kepada Al-Quran. Saya senang sekali kepada orang-orang yang menghafal Quran, guys. Saya senang itu. Karena itu saya juga seringkali bertanya itu. Kalau ada orang yang hafal Quran itu saya tanya. Dulu itu ada Pak Said Akil Al-Munaram, itu kan Menteri Agama, itu juga hafal Quran itu. Saya ke Mekah, saya ke Madinah, saya ketemu Imam Masjid itu juga hafal Quran. Saya juga tanya, gimana cara merawat hafalan itu loh. Ternyata kok sama Yai. Mungkin Yai juga sudah mengajarkan itu. Pak Said Akil Munawar dulu tak tanya gimana sampai jadi Menteri Agama kok masih bisa merawat hafalan ini, gimana caranya? Pertanyaan itu saya ajukan kepada Syekh Surem, Imam Masjidil Haram. Ternyata juga sama jawabannya. Gimana agar bisa merawat hati ini agar bisa hafal Quran? Ternyata tidak sulit. Hanya ada 2 untuk merawat itu. Apa itu? 1, jangan batal wudu, jangan putus wudu katanya. Jangan putus wudu. Kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi gitu katanya ya. Ya itu juga begitu ya. Yang kedua, jangan putus sholat malam. Jadi hanya 2, jangan batal wudu, jangan putus sholat malam, harus tetap sholat malam, itu bisa terpelihara katanya. Lalu ada 3, tapi yang 3 ini tambahan katanya. Yang 3 itu tambahan. Apa yang tambahan itu? Kalau lihat lain jenis jangan suwe-suwe gitu ya. Kalau lihat lain jenis itu jangan suwe-suwe ya. Nah, itu ya sak kelibatan saja gitu kan. Sekira itu ngali gitu kan. Kalau Pak pejabat bupati tidak pernah lihat katanya. Tidak berani lihat itu. Sampai-sampai saya Surem itu saya undang ke kampus ya dulu. Itu mau tapi dengan catatan gitu. Saya mau untuk ceramah di kampusmu di Indonesia, di UIN Malang. Tapi ada syarat. Apa itu? Jangan saya disuruh ceramah di hadapan para mahasiswi, ya, mahasiswa perempuan. Saya bilang kalau syaratnya itu kan gampang, tak bilang. Akhirnya ketika beliau datang itu, sang perempuan-perempuan saya simpen di asrama. Sehingga kampus itu hanya kelihatan laki-laki semua. Setelah selesai ceramah nanya pada saya, kampusmu itu isinya banyak laki-laki? Ya enggak, ada perempuan. Kok enggak kelihatan? Loh, katanya disuruh nyimpan. Setelah disimpan kok lalu ditanyakan, tak bilang. Lalu dikatakan bahwa antum rojulun kawiyun katanya. Jadi kamu ini laki-laki yang kuat, bisa menyimpan perempuan banyak katanya itu kan. Jadi tidak boleh katanya itu. Begitu juga Syekh Sudes, Syekh Budairi gitu kan. Saya ajak untuk seperti syaratnya seperti itu, dan kalau itu maka ya menjadi gampang itu, menjadi gampang. Saya penuhin semua itu. Jadi memang itu penghafal Quran, memang penghafal Quran, dan alhamdulillah saya ketika menjadi rektor itu
Setiap wisuda, mahasiswa yang nilainya paling bagus, nilainya paling bagus, kalau tidak percaya tanya ini mahasiswa S2, S3, S1, S2 psikologi di kampus. Dulu beliau itu juga saya tugasi untuk belajar bahasa Arab, Yai. Setiap hari 5 jam, gitu kan? Jadi setiap hari 5 jam belajar bahasa Arab, dari jam 2 siang sampai jam 8 malam, setiap hari selama 12 bulan. Akhirnya anak-anak itu jurusan apapun, jurusan fisika, jurusan kimia, jurusan teknologi, jurusan ekonomi, apalagi jurusan agama, mereka saya anjurkan untuk bisa berbahasa Arab. Itu semua bisa berbahasa Arab begitu. Dan banyak anak-anak yang yang jurusan fisika, jurusan kimia, yang ketika nulis selalu pakai bahasa Arab. Dan itu tadi saya katakan, ketika wisuda yang nilainya paling bagus selalu mahasiswa yang hafal Al-Quran 30 juz. Pertama itu saya masih ingat anak-anak fisika hafal Quran 30 juz. Yang kedua matematika, yang ketiga itu juga matematika. Lalu yang berikutnya anak ekonomi hafal Quran 30 juz, nilainya paling bagus se-universitas. Awal-awal dulu karena yang hafal Quran belum banyak, termasuk santri beliau ini dari Tebu Ireng, karena nilainya paling bagus hafal Quran, saya hajikan, saya naikkan haji. Senengnya bukan main. Yang nilainya bagus hafal Quran saya kasih beasiswa, untuk kuliah S2. Jadi saya mencarikan uang untuk kepentingan itu. Juga kalau dosen begitu, agar tidak iri, kalau lulus S3 saya hajikan. Pernah itu 1 tahun lulus sampai 15 orang, pernah 24 orang lulus doktor itu. Karena saya sudah janji kalau lulus doktor saya hajikan, ya saya hajikan. Beliau tadi nanya sama saya, gimana cara sampean menghajikan dosen-dosen yang lulus doktor itu. Nah, kalau ini yang bermain adalah ini Pak Lurah, yang bermain ini. Dikira kalau saya menghajikan 24 orang itu lalu uangnya berapa gitu. Saya menjalin kerjasama dengan Jamiatul Imam, dengan Jamiatul King Saud, kerjasama untuk peningkatan pembelajaran bahasa Arab, manajemen kampus dan seterusnya. Biasanya selama kursusnya itu 2 minggu, 14 hari, 15 hari, waktunya saya bersamakan dengan wukuf. Jadi ke sana itu kerjasama, kursus manajemen pendidikan, nanti leren 4 hari, 5 hari untuk wukuf. Namanya kan berangkatnya sana untuk kursus, mulainya sudah haji ya. Enak juga ya katanya, iya kan? Itu kan enak sekali. Orang Arab itu memang kalau sudah beliau juga nanya kok bisa ya. Ya orang Arab kan, orang itu kalau dihargai kan seneng. Waktu itu orang Arab saya hargain. Di orang Arab itu kan tidak terbiasa untuk memperingati bahasa hari-hari besar itu. Bahasa Arab itu masuk bahasa dunia, saya peringati di kampus. Orang-orang Arab saya undang, para pejabat-pejabat negara itu. Lalu tahu bahwa saya memperingati bahasa Arab masuk bahasa PBB, itu lalu senang sekali. Mereka lalu datang ke sana dan akhirnya ngajak kerja sama-sama saya dari berbagai macam aspek ini. Itu yang saya lakukan, tetapi memang ini Al-Quran ini harus dikembangkan itu. Dan bahkan kalau kita tadi bicara sholat, memang Quran dan sholat ini, dan saya mengalami. Tadi dikatakan apa, ada ijazah. Hanya seringkali orang tidak percaya. Saya ini pernah sakit. Saya itu pernah sakit. Kepala saya itu terasa panas kalau saya miring ke sini. Berbulan-bulan saya tidur seperti ini sama ke kiri. Lalu tak pikir ini sakitnya orang tua, sakit vertigo atau apa gitu. Tanpa saya miring begini ternyata sakit. Akhirnya saya disuruh untuk disuruh untuk
periksa ke Jakarta di rumah sakit primer ya, ditangani oleh Dokter Daniel. Dokter Daniel itu adalah satu di antara 3 jagoan bedah kepala di Indonesia. Saya masuk di situ, diperiksa-periksa pakai manual itu, tidak ketemu, akhirnya saya dimasukkan ke MRI, yang gede itu, 30 menit gitu. Ternyata ketemu bahwa di kepala saya bagian kanan ini itu tumbuh daging katanya, tumor. Kata dokter Daniel harus dioperasi. Apa tidak ada cara lain? Tidak ada, tidak bisa dimatikan dari luar, belum ada alat katanya. Lalu gimana? Ya diambil, dioperasi, dibedah. Kepala kok dibedah? Kira-kira bisa sembuh enggak? Ya kita usahakan gitu kan. Wong akan dioperasi, jawabnya kok diusahakan, dia bilang itu kan. Lalu apa yang menghalang-halangi jika menjadi sulit? Usia Prof Imam sudah 65 tahun. Dulu 65 tahun, sekarang ini sudah 74 tahun. Saya waktu itu nyerah, sudahlah daripada dioperasi nanti ada kesalahan, saya sembuh tapi pelongo-pelongo itu kan jadi tertawan anak-anak. Udahlah, saya 65 tahun mati tidak apa-apa. Lalu dokter Daniel itu ngomong, ini ada orang yang punya laduni Prof Imam gitu. Orang punya laduni apa gitu, dia punya kelebihan. Setelah itu saya diajak ke rumah orang itu, dan ternyata orang yang dimaksud itu saya sudah kenal dengan orang itu, yang katanya dapat pengetahuan Al-Quran secara laduni itu. Kok saya sebut laduni? Dia itu menghafal Quran itu, kalau di sini misalnya ada 7 bulan, 8 bulan, beliau itu ngapalkan Quran itu hanya 1 jam. Kan dasar. Siapa ada orang menghafalkan Al-Quran 1 jam? Saya kira tidak ada di Jombang ini ya. Dan memang beliau itu 1 jam saja, hanya menghafalkannya itu di Ka'bah, di tengah-tengah bangunan Ka'bah itu. Dia seorang dokter, lalu dia itu sekolahnya dulu di UI, sama sekali tidak pernah mondok dan sekolah agama. Bahkan sekolah SMA-nya itu di Manado, sehingga sekolah Kristen itu. Begitu lulus, lalu sekolah dokter di UI, nilainya bagus, lalu mengambil spesialis di Jepang, bedah jantung, lalu ke Jerman, pulang menjadi dosennya, menjadi dokternya Pak Harto, dokter kepresidenan. Nah saat itu Raja Fahad itu keluarganya sakit, sudah diobatkan kemana-mana tidak sembuh. Lalu tahu Pak Harto itu punya dokter, dipinjam, diajak ke Riyadh. Ternyata dalam waktu singkat sembuh. Begitu senengnya keluarga kerajaan itu, akhirnya dikasih hadiah masuk Ka'bah. Ketika masuk Ka'bah sebagai raja kan gampang itu, hanya jaga sama askar-askar itu. Begitu masuk lihat atas, katanya ada cahaya yang begitu indah. Karena pengalaman itu belum pernah dialami kecuali saat itu, dia antara sadar dan tidak sadar. Dalam suasana sadar dan tidak sadar itulah ada orang datang ngagun bernama Ibrahim alaihissalam. Lalu datang lagi Ismail, datang lagi Isa. Terakhir yang datang itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika yang datang terakhir itu Muhammad itu dia merasa diajak keliling melihat isi dunia ini, tapi hanya berada di tengah-tengah itu, tapi kelihatan gambar-gambar itu kelihatan. Begitu selesai dia dibilang suruh pulang, disuruh pulang, suruh ngajarkan Al-Quran. Ketika disuruh ngajarkan Al-Quran itu, dia bilang saya seorang dokter yang belum pernah belajar Al-Quran, agama saya hanya seperti ini, kamu bisa? Ternyata setelah nyampe di Jakarta, ditanya apa saja tentang Quran, itu dia bisa menjawab dengan jelas. Jadi laduni itu memang ada. Saya poinnya itu hanya mengatakan laduni itu kalau memang sudah diberi itu bisa.
Sekarang orangnya masih ada, seringkali diundang kemana-mana untuk menjelaskan itu. Akhir-akhir ini orang-orang ahli-ahli tafsir macam-macam itu banyak yang belajar sama dia kalau kesulitan itu. Kalau kesulitan itu beliau datang ke sana. Nah, setelah saya tahu itu orangnya seperti itu, saya tidak mau dioperasi. Tadi saya kan ngomong dioperasi. Begitu diantarkan dokter Daniel ke dokter yang pernah masuk Ka'bah dan gampang menghafal Al-Quran itu, dijelaskan sesama dokter kan gampang. Setelah selesai dokter Daniel disuruh kembali ke rumah sakit, saya tinggal berdua. Dikatakan, Prof Imam, ndak usah sedih, ndak usah takut, ndak usah khawatir, ndak usah galau. Dokter itu ya seperti itu Prof Imam. Di mana-mana tugasnya hanya meriksa lalu ngobati. Kalau diobati sembuh ya alhamdulillah, kalau tidak sembuh ya diperiksa lagi, diobati lagi. Sembuh ya alhamdulillah, tidak sembuh ya diperiksa lagi, diobati lagi. Yang penting uangnya tetap jalan kan gitu ya. Ayo kalau begitu sampai saya antarkan kepada orang yang tidak usah meriksa tapi bisa menyembuhkan. Bisa meriksa tapi tanpa mengobati tapi bisa menyembuhkan. Siapa itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia mengatakan Rasulullah Salat. Tapi kita ke sana kita akan memohon kepada beliau. Iya. Kenapa kan tidak kepada Allah? Saya tanya kan, namanya orang kan boleh bertanya, kenapa kalau minta kok tidak langsung kepada Allah? Apa jawabnya? Allah itu tidak ngurus kepalamu ini, Prof. Allah itu tidak ngurus kepalamu itu. Sama dengan sampean rektor kan ada urusan keuangan, urusan mahasiswa, urusan nilai macam-macam. Apa sampean ngurusi keuangan? Kan enggak. Itu kan ada wakil rektor. Wakil-wakil itulah utusannya rektor, utusan itu bahasa Arabnya Rasul gitu kan. Karena itu urusan ini juga harus memintanya kepada Rasul. Saya itu mikir, aku kan biasanya kalau minta itu kan kepada Allah. Lalu dijawab seperti itu, terus saya disuruh buka surat ini. Al-Maidah ayat 35 ya. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Ya. Saya baca, iya ya. Prof, jangankan obat kayak begini, menyembuhkan gini. Sampean mau sholat saja, sampean kan juga harus ada wasilah katanya. Sholat itu pada wasilah. Dari mana kok tahu? Dikatakan waktu adzan. Setelah selesai adzan itu kan ada doa. Doa adzan itu di Jombang sama di Malang kan sama ya? Sama katanya, doa itu di mana-mana sama. Coba Prof, orang berdoa itu hafal enggak Prof? Doa setelah adzan itu? Ya hafal. Allahumma robba hadi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Datangkan ya Allah Muhammad sebagai wasilah. Mau sholat saja harus ada wasilah. Nah, karena saya mau sembuh, saya juga ya sudah kalau gitu saya ketika itu yakin. Saya diajak, ayo Prof, sekarang sholawat. Saya diajak sholawat ya. Kira-kira diulang 4-5 menit. Setelah 4-5 menit, tapi konsentrasi. Jangan mikir apapun. Kita ini sowan Rasulullah. Kita merasa berada di tengah-tengah Baitullah. Dia bilang begitu. Kira-kira 5 menit. Setelah selesai capek ya Prof. Konsentrasi itu memang capek banget itu. Iya, rasanya gimana? Kok dingin? Rasanya dingin. Pulang aja Prof itu. Saya dicarikan tiket ke Malang, ke Surabaya ke Malang. Saya dapat tiket jam 3.30, setengah 4, sampai di rumah jam 9, setengah 10. Nyampe di rumah itu saya kok bisa tidur gini, bisa tidur gini, bisa tidur gini. Tak biarkan saja. Ternyata setelah beberapa bulan diperiksa lagi kok sudah tidak ada barangnya.
Jadi sampai hari ini saya itu tidak pernah, padahal ada daging ini adalah diperoleh pengetahuan itu dari MRI. Jadi kalau MRI itu kan valid. Inilah ibu dan bapak sekalian, tidak saja penyakit hati yang dicabut, penyakit fisik pun kalau kita itu memohon, dengan betul-betul memohon, kita membayangkan Al-Quran, kita sholat, kita sholawat. Saya berani mengatakan seperti ini karena memang itu saya alami. Kalau itu saya alami kan boleh ya diomongkan. Kalau hanya katanya ini dari hasil MRI itu ada daging. Hanya saya sebetulnya tidak pernah bilang seperti ini, nanti lalu ada perdebatan gitu kan, mosok kita wasilah gitu kan. Tapi kan ada surat Al-Maidah 35, doa sholat macam-macam itu. Jadi ibu dan bapak sekalian, kesimpulannya, berbahagialah ibu-ibu bapak-bapak yang putra-putrinya diwisuda. Berbahagialah anak-anakku yang sekarang diwisuda menghafal Al-Quran 30 juz. Berbahagialah Pak Bupati di Jombang ini banyak penghafal-penghafal Al-Quran. Sebab kalau untuk memperbaiki hati ini tidak ada lain kecuali Al-Quran, kecuali sambung sholawat dengan Rasulullah ini. Ada teori-teori apapun itu tidak bisa Pak Bupati. Saya ini kalau di ngalam dunia, kampus-kampus di seluruh dunia itu sudah saya datangin. Kampus-kampus gede di seluruh dunia itu sudah datangin. Saya sudah datang di Australia, saya sudah datang di Selandia Baru, saya sudah datang di Eropa, mulai Belgia, Belanda, Jerman, Prancis, Inggris, sudah saya datangi semua. Di negara-negara Islam sudah saya datangin, mulai Yordan, Iran, Irak, di Kuwait, lalu Saudi Arabia, sampai di Maroko sudah saya datangi. Di Amerika Serikat, lalu di Rusia saya sudah datangi di Rusia. Itu di berbagai negara, mulai dari Saint Petersburg, di Moskow, di Kazan, di Dagestan, saya datangi di kampus-kampus. Ternyata tidak bisa kalau urusan ini. Ini adalah urusan Allah dan Rasulnya. Yas'alunaka aniru kuliru min amri robbi. Allah telah meninggalkan dua pusaka, ialah Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah lembaga pendidikan ini sudah benar. Lembaga pendidikan ini sudah benar, sangat benar. Kalau ingin negara kita ini bagus, maka kembalinya adalah kepada agama. Kepada agama kita ini harus bagaimana kita menjalin. Intinya adalah komunikasi. Kita rawat komunikasi dengan Allah, namanya sholat. Kita rawat komunikasi dengan Rasul, namanya sholawat. Komunikasi sesama kita sebut dengan silaturahmi. Manakala silaturahmi, sholawat dan sholat kita jaga, insya Allah yang namanya ketentraman, kedamaian itu akan terwujud. Tapi kalau ini kita abaikan, di mana-mana nanti akan menjadi kemerungsung yang seperti ini. Karena itulah maka prakarsa dari keluarga pesantren ini untuk mempelajari, menjadikan kegiatan penghafal Quran adalah cara yang terbaik, cara yang mulia untuk memperbaiki bangsa ini. Dan itulah yang saya lakukan ketika saya memimpin kampus selama 4 periode 16 tahun. Alhamdulillah ya, sedikit ada hasilnya, tapi karena kita terbatas, masa terbatas, saya selalu berdoa dan mudah-mudahanlah apa yang dilakukan oleh pesantren ini juga dilakukan oleh pesantren-pesantren yang lain. Menjadikan budaya kita adalah budaya Al-Quran, budaya dekat dengan Allah dan Rasulnya. Saya kira itu ibu dan bapak sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf, saya sambil duduk begini kurang sopan karena kaki saya memang belum bisa berdiri agak lama di tempat itu. Dan saya terima kasih, saya senang sekali ini Habib Anis ini ngaku murid saya gitu kan, yang termasuk penghafal Al-Quran di kampus jurusan psikologi, tetapi penghafal Quran.
jurusan fisika penghafal Quran, jurusan kimia hafal Quran, jurusan kedokteran di kampus ada fakultas kedokteran penghafal Al-Quran, dan mereka yang menghafal Al-Quran di kampus saya sejak dulu saya hargai, saya muliakan agar itu ditiru dengan kampus-kampus yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.